Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim di mana saja berada, khususnya Formula, Forum Ulama dan Aktivis Islam di mana saja berada, dan kita berjumpa lagi di Formula TV Channel yang dimana kita masih membahas tentang manajemen Islam. Dan kemarin manajemen Islam itu adalah bagaimana kita mengendalikan, mengarahkan dua orang atau lebih umat Islam untuk mencapai tujuan yang telah Allah dan Rasul tentukan. Ya. Jadi manajemen Islam itu bagaimana kita mengarahkan khususnya pribadi-pribadi umat Islam untuk melakukan sesuatu, mencapai tujuan sesuatu yang telah Allah dan Rasulnya tentukan. Inilah manajemen Islam. Dan manajemen Islam ini kita sudah membahas tentang beberapa hal. Kemarin kita baru satu hal kita bahas daripada bagian-bagian episode manajemen Islam itu sendiri. Episode yang pertama kita telah membahas yaitu tentang manajemen Islam berupa komitmen kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di mana saja berada, tanpa kita sadari, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita manusia pada umumnya dan khususnya umat muslim di mana saja, kita sudah berkomitmen sama Allah Subhanahu wa taala di alam arwah. Sudah membuat MOU, sudah membuat perjanjian, sudah membuat kesepakatan bahwa kita manusia nanti pada saat turun ke muka bumi, kita akan memasarkan atau memperkenalkan Allah untuk memperkenalkan Allah kepada diri kita, keluarga kita, kepada manusia siapapun manusianya. Ya ayuhan nas, kepada siapa manusianya kita harus berkomitmen untuk memperkenalkan atau mempromosikan Allah pada diri kita dan keluarga kita. Di mana di alam arwah Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Allah Tuhanmu? Ruh-ruh di alam arwah mengatakan, qalu bala syahidna, benar engkau adalah Tuhanku, Allah Tuhanku. Antakulu yaumal qiyamati inakuna azza ghafilin. Allah mengatakan seperti ini agar kelak nanti kembali di yaumil akhir nanti bertemu dengan Allah tidak ada alasan untuk tidak mengenal Allah. Nah, inilah komitmen kita, kesepakatan kita, perjanjian kita antara Allah dan ruh kita. Yaitu yang pertama kita harus punya komitmen. Manajemen Islam selanjutnya adalah setelah kita membuat komitmen, kita harus yang kedua, kita harus berkomunikasi sama Allah. Harus berkomunikasi sama Allah. Komunikasi itu adalah menyampaikan pesan atau sesuatu atau keinginan atau perpindahan ide-ide dari satu tempat ke tempat yang lain, dan ide tersebut harus terimplementasikan, harus dijalankan sesuai dengan apa yang sudah kita komitmenkan. Nah, itulah komunikasi, perlunya komunikasi. Jadi dengan komunikasi inilah komitmen kita, MOU kita sama Allah itu berjalan dengan baik. Karena kita walaupun di alam rahim maupun di alam dunia, kita tetap berkomunikasi sama Allah, tetap nyambung sama Allah. Subhanallah. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Sedangkan Allah dalam komitmennya, alastu birabbikum,
bukankah aku Allah Tuhanmu? Dan Allah terus menjaga komitmennya dengan berkomunikasi dengan manusia, dengan ruh-ruh yang sudah bertebaran di muka bumi ini. Sudah ratusan juta miliaran manusia yang dari Nabi Adam sampai Adam Jordan sampai Adam Malik sampai sekarang ini, Allah terus menjaga komitmen, terus berkomunikasi, ya kan? Dan untuk tetap Allah berkomunikasi dengan ruh-ruh yang Allah kirim, Allah utus ke muka bumi ini, untuk selalu menjaga komitmennya, Allah memilih media-media. Allah memilih media-media dari manusia itu sendiri untuk Allah berkomunikasi. Yaitu tentu Allah memilih medianya itu tentu dari manusia. Cuman manusia pilihan dari Allah yang bisa berkomunikasi sama Allah. Yaitu medianya tersebut Allah pilih para nabi dan rasul sebagai media atau perantara kepada manusia-manusia yang lain yang ada di muka bumi ini, subhanallah. Inilah keren kita punya Allah, ya kan, yaitu tetap berkomunikasi, menjaga komunikasi terhadap hamba-hambanya. Sebagaimana dengan baginda kita, Nabi besar kita Muhammad SAW, Allah berkomunikasi dengan Muhammad Rasulullah SAW, ya kan, dan melalui daripada sinyal dan melalui daripada providernya itu, yaitu malaikat Jibril, melalui perantara malaikat Jibril, ya kan, dengan Allah menurunkan firman-firmannya atau ayat-ayatnya atau pesan-pesan yang akan dikirimkan kepada hamba-hambanya, kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan kepada manusia seluruh di muka bumi. Allah memberikan pesan berupa ayat-ayat, berupa firman-firman. Sebagaimana firman yang pertama kali Allah berikan kepada Muhammad Rasulullah SAW, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Iqra, bacalah. Bismillahirrahmanirrahim, khalaq, dengan nama Allah. Jadi ini Allah terus berkomunikasi kepada hambanya, dan melalui perantaranya, medianya, para nabi dan rasul, ya kan, untuk menyampaikan pesan tersebut. Saking cintanya Allah kepada manusia, kepada hambanya, saking cintanya Allah memberikan pesan cinta, ayat-ayat cinta kepada hambanya, kepada manusia. Itu satu ayat, beberapa ayat, ya kan? Kemudian terkumpullah menjadi satu kitab, yaitu kitab suci Al-Quran. 114 surat, 6.666 ayat, ya kan? Kumpul surat-surat cinta ke Allah kepada manusia, agar tetap selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di mana dari sekian ribu ayat yang Allah kirim, salah satunya untuk Allah terus mengingatkan manusia untuk selalu mengingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innani annallahu, inilah aku Allah. Hai manusia, innani annallahu la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain daripada aku, ana. Fa'budni, untuk itu beribadahlah, bekerjalah sama Allah. Fa'budni wa aqimus sholati lizikri, dan mengerjakan sholat dan selalu mengingat Allah. Subhanallah. Jadi Allah tidak bosan-bosan, dan Allah terus mengingatkan kita manusia. Tetapi sebaliknya, kita hamba umat Nabi Muhammad justru informasi agar terjadi komunikasi, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mau berkomunikasi sama Allah. Padahal Allah dengan semaksimal
dengan rahmat dan kasih sayangnya ingin sekali berkomunikasi. Ya kan? Makanya saking Allah itu kepingin sekali berkomunikasi sama hambanya, Allah sediakan jalan, Allah sediakan berbagai sarana prasarana untuk berkomunikasi sama Allah, yaitu berkomunikasi dengan dua cara, ibadah makhdoh, ibadah yang khusus diatur Allah dan Rasulnya, sama ibadah ghairil makhdoh, ibadah yang secara umum. Jadi apapun gerakan langkah kaki kita, Allah mengharapkan kita manusia terus berkomunikasi sama Allah, jangan putus. Sebagaimana Allah firman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna makhlaq hajabatila subhanaka fakina azabannar. Jadi Allah berharap kita terus berkomunikasi sama Allah, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan bekerja, apapun aktivitas, selalu berzikir, kita terus berzikir, ingat Allah, fazkurni, ingat Allah, fazkurni askurkum, maka Allah pasti ingat kepadamu. Bagaimana kita ingin menjadi kaya atau sukses, berhasil dunia, sementara kita mengindahkan daripada pesan atau komunikasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada kaum muslimin muslimat di mana saja berada, manajemen Islam yang pertama, kita pegang teguh komitmen kita kepada Allah, tauhid kita kepada Allah, alastu birabbikum, qaulu bala syahidna. Ini kesaksian kita bahwa kita telah mengenal Allah, ma'rifatullah. Ini harus dijaga. Dijaga sampai kita mati atau meninggal. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi sampai mati kita harus jangan sampai tidak berkomunikasi sama Allah. Kita harus mengenal Allah. Dan pada saat kita mati masuk ke dalam kubur pun, pertanyaan pertama oleh malaikat mungkar nangkir yaitu ma'rifatullah, marbuka, siapakah Allah Tuhanmu? Subhanallah. Dan manajemen Islam yang pertama adalah komitmen MOU. Yang kedua adalah komunikasi terus dibangun, dijaga. Baik komunikasi dengan ibadah-ibadah khusus maupun ibadah umum. Apapun yang kita lakukan, asal niatnya karena Allah, mencari ridha Allah, insya Allah kita selalu nyambung sama Allah, berkomunikasi sama Allah. Tidak akan pernah putus, tidak akan kehabisan pulsa. Demikian mudah-mudahan umat muslim ayo mari kita terus menjaga komunikasi sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari ini saya menyampaikan daripada materi ini yaitu pada saat di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini komunikasi kita lebih intens lagi. Karena banyak bonus-bonus daripada Allah di dalam bulan Ramadan ini untuk mengganjar daripada komunikasi kita sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next kita akan berjumpa lagi untuk manajemen Islam. Untuk poin selanjutnya tentu ini pasti akan lebih menarik lagi dibanding komitmen dan komunikasi. Apa itu selanjutnya? Nantikan daripada episode selanjutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.